Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Kembali lagi sobat-sobat bertemu dengan Pastor Daud Tony. Hari ini Pastor Daud Tony akan membahas tentang makna merdeka yang sesungguhnya. Sering sekali kita merasakan kemerdekaan, mengatakan kemerdekaan, tapi tidak tahu, tidak paham makna yang merdeka sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan penjelasan Daud Tony apa yang dimaksud dengan merdeka sehingga kita boleh merasakan dan memahami kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih Sobat Ministry Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Malam Pak Daud Tony. Selamat malam Michael. Sehat Pak Daud? Sehat, kita doa ya Michael ya. Ayo kita doa Pak. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi ya Tuhan. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Saya bisnis kan hanya modal 100.000 Michael. Sampai jadi pabrik plastik. Nah, Tidak banyak yang nggak tahu ceritanya itu Pak. Banyak yang nggak tahu ceritanya. Gimana itu Pak? Jadi orang baru ini Pak. Waktu saya sekolah Alkitab Michael ya, wisuda lulus, itu tidak ada orang tua yang datang, termasuk keluarga Michael. Akhirnya saya pulang naik angkot. Tiba-tiba sampai rumah, saya lihat papa saya dipecat, adik kakak dipecat semua Michael, dalam satu hari Michael. Nah, waktu itu satu keluarga stres semua Michael. Nah, saya langsung, karena saya sudah biasa menderita Michael ya. Kalau saya ikut stres, satu keluarga gila kan gitu Michael. Harus ada satu yang bangkit. Kan saya sudah biasa menderita Michael. Udah 1 tahun menghadapi ini ya Michael. Iya. Telinga itu sampai hidup, udah capek apa? Saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan beri saya petunjuk. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Saya kasih namanya itu plastik, suruh jual plastik. Tuhan nyuruh saya Michael. Saya ngomong sama mama saya, "Mah, aku ingin kerja," gitu. Karena kan saya sekolah Alkitab. Nah, kebetulan itu satu kelas kan saya paling bodoh sendiri Michael. Masa Pak? Karena saya kan dulu taunya mantra-mantra, lulus sekolah Alkitab, bertobat, taunya Alkitab kan gitu Michael. Nggak tahu dunia bisnis. Mau saya ini kan selalu dalam hidup saya diajarkan tidak boleh nunggu mati Michael. Sekalipun itu 1% untuk peluang hidup, tabrak jalan Michael. Ngerti maksudnya Michael? Ngerti Pak. 1% pun harus tetap maju Pak ya. 1% untuk kesempatan hidup. Ya tabrak jalan Michael. Waduh, dahsyat itu prinsipnya. Nah, jadi saya tidak mau nunggu mati. Nah, nunggu mati kelaparan, putus asa, itu namanya goblok Michael. Nah, saya langsung bangkit. Saya minta uang mama saya dikasih 100.000 toh. Itu pun mama saya ngomong, ini modal awal dan modal terakhir. Kenapa? Nanti malah modal habis semua, kamu tidak bisa kerja gitu. Haleluya. Tapi kan saya itu kan diajar tidak boleh melawan orang tua atau membantah. Kalau tidak cocok kan saya diem aja Michael. Iya benar itu Pak. Diem aja. Karena hormati orang tuamu kan gitu Michael. Yes, benar itu Pak. Kalau orang tua marah-marah saya diem aja, saya pergi biasanya. Kalau baik saya lakukan, tidak baik ya saya diem gitu aja. Nah setelah itu saya beli plastik di toko plastik kilat di Balong. Itu di Solo ya, Balong plastik kilat itu dapat 1 bal itu 25 kilo 100.000. Terus Bapak jual kemana Pak? Saya waktu itu bingung gimana caranya jual toh Michael. Nah makanya saya datang ke gereja minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan bicara dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Langsung saya diberitahu supaya ke pasar, ke tempat simbok-simbok.
sehari untung 2.000, 3.000 gitu, Michael. Saya angkatin sendiri, Michael. Saya jualan di mbok-mbok pasar, saya angkat sendiri, Michael. Wow. Nah, karena apa? Karena saya biasa menderita, Michael. Karena dari penderitaan itulah menimbulkan kekuatan, Michael. Yaitu harapan. Wow. Bahwa saya harus bertahan, tidak boleh nunggu mati gitu loh, Michael. Yes, benar, Pak. Saya tidak boleh hanyut dalam penyesalan, tidak boleh hanyut dalam keputusasaan. Saya harus bangkit gitu. Nah, dari 2.000, 3.000, dari omset 25 kilo, setengah kintal, 1 kintal, 1 ton, 2 ton, sampai jadi pabrik plastik tanpa utang bank, Michael. Nah, kadang orang bertanya kan ngomong, enggak mungkin tanpa utang bank. Saya ngalami, saya sampai sekarang enggak pernah ada utang bank, Michael. Iya. Saya tidak pernah 100.000 pun utang bank, tidak pernah. Kartu kredit nggak pakai berarti, Pak? Enggak. Debit berarti. Wah. Saya pernah dibikin kartu kredit enggak saya pakai, biar hilang sendirilah. Paling bawah saya pakai ATM aja. Karena apa, Michael? Ya. Dalam hidup saya satu aja. Saya harus bertahan, tidak boleh nunggu mati. Harus maju. Walaupun hanya peluang 1% aja, saya tabrak, Michael. Setuju, Pak. Karena kita tidak boleh menunggu tanpa kepastian, Michael. Ya. Menunggu dengan keputusasaan. Menunggu hanyut dalam penyesalan. Betul. Karena iman itu harus ada harapan. Betul. Begitu ada harapan 1% aja tabrak, Michael. Wah, luar biasa malam hari ini kita dapat banyak firman yang dahsyat, Pak. Benar itu, Pak. Dasar dari iman kan harapan, Michael. Ya. Nah, dari ini pengalaman hidup saya, Michael. Jadi justru kalau kita pernah menderita, Michael ya, pernah mengalami tantangan, itu bikin kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa paham artinya iman itu tidak mudah seperti dikatakan orang. Harus ada ujian. Nah, dan ujian itulah yang mendatangkan berkat, Michael. Benar. Nah, tahu enggak, Michael, kenapa saya bisnis tanah? Sekarang Bapak dari plastik sekarang ke tanah ya, Pak ya? Nah, itu ada ceritanya, Michael. Iya, Pak. Kakek saya kan dulu dari PETA, pembela tanah air. Iya. Suatu kali dia bicara gini, untuk apa kita ini merdeka? Iya. Kalau kita ngomong masalah aman, zaman Jepang juga aman. Orang nyuri, potong tangan, Michael. Iya. Kalau masalah keamanan, zaman Belanda juga ada polisi dan tentara. Benar. Untuk apa kita ini merdeka? Iya. Itu saya tanya sama kakek. Kakek kan pernah jadi pejuang. Untuk apa kita ini merdeka? Betul enggak? Betul, Pak. Karena kalau kita masalah aman, zaman Jepang juga ada keamanan. Setuju. Kalau kita ngomong polisi tentara, zaman Belanda juga ada polisi dan tentara, Michael. Nah, untuk apa kita merdeka? Kakek saya ngomong, supaya kita punya tanah di tempat kita berdiri dan tempat di mana kita dikubur. Dan aku tidak dipaksa untuk menanam pohon yang tidak aku sukai. Karena dulu kan ada pemaksaan nanam pohon jati, Michael. Oh ya? Kan untuk diekspor ke Belanda, Michael. Iya, benar. Kan itu katanya kakek kan semua kan ada tanam paksa juga, Michael. Kerja paksa juga kan, Michael. Nah, kakek saya ngomong, untuk apa kita merdeka? Supaya kita punya tanah. Makanya hargai tanah itu dengan darah dan air mata, dia bilang gitu. Nah, setelah itu dia memberitahu saya, ingat, di mana kakimu dipijak, ingat kata-kata ini. Arti kemerdekaan adalah kamu miliki tanah air. Wow. Menurut Michael gimana? Dahsyat itu. Nah, setelah itu kakek saya ngomong gini. Nah, kakek saya ngomong. Banget. Wow. Nah, kakek saya ngomong, orang yang teriak-teriak merdeka, ngerti enggak di arti kemerdekaan? Bagaimana darah dan air mata. Supaya kita memiliki tanah ini. Tanah air. Makanya Tony ingat pesan saya. Namanya Tukiman. Tukiman dengerin saya. Gitu. Wah, dahsyat.
nanti kalau engkau ada rezeki, engkau harus beli tanah, kelola tanah itu. Kamu akan tahu arti sebuah kemerdekaan katanya. Wow. Dan yang kedua, sekalipun merdeka, kalau kamu tidak punya rumah, tidak punya tanah, ya gelandangan. Padahal sekarang bisnis tanah banyak ya Pak tanahnya Pak. Ya, bukan inilah hanya sekedar untuk tanam-nanam aja lah. Nah, tetapi ingat Michael, dari situlah saya mengerti arti kemerdekaan. Iya. Menurut Michael gimana? Harus punya tanah. Benar. Nah, kayak Israel aja berjuang untuk miliki apa, Michael? Ya. Tanah kan, Michael, betul nggak? Di tanah perjanjian ya. Tanah perjanjian, betul? Iya. Betul. Para pejuang merdeka ini untuk apa? Memiliki apa, Michael? Iya. Kehormatan dan tanah air, betul, Michael? Betul. Nah, makanya saya itu memberitahu pada saudara semua untuk supaya beli tanah itu apa? Supaya memahami arti kemerdekaan. Setuju kalau nggak, nggak punya Michael? uang, Ya setuju Pak. Tapi nabung. kalau nggak punya uang, Ya nabung, Michael. nggak perlu Nah,